Takut. Gak usah takut, santai-santai aja. Padahal dia yang takut. Iya, padahal dia yang takut. Kita ngapain takut kan kita nggak tahu apa-apa mas, cuman orang awam. Kalian mengharap itu. Iya, mengharap itu udah tahu. Nanti sampean daftarkan nih, sampean biar nggak jadi warga gadungan gimana dek? Siswanya nggak jadi siswa gadungan gitu. Ah iya mas, nanti saya daftarkan. Oke, assalamualaikum Mas Lur dan Mbak Lur. Ketemu lagi dengan saya Amin Kramat 22. Salam persaudaraan kepada seluruh warga PSAT dan salam damai kepada seluruh pesilat Indonesia. Oke dulur-dulur, semoga dulur-dulur semua pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ditemani oleh dulur-dulur warga baru pengesahan 2021 ya. Dan kebetulan mereka punya kisah unik, yaitu awalnya mereka adalah siswa PSHT abal-abal, atau bisa dikatakan ini mereka siswa gadungan. Yang viral itu biasanya warga gadungan. Kalau ini beda lagi, ini namanya siswa gadungan. Monggo sebelum kita ngobrol panjang lebar, memperkenalkan diri kalian masing-masing satu persatu. Ya baik Mas Amin, terima kasih. Nama saya David Fulvidat, alamat Pamekasan, pengesahan 2021. Berarti mondok ya? Iya Mas. Nama saya Rawi Sunang, alamat Sumeneb, pengesahan 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Tijani, alamat Sumeneb. Tijani si gesit irit. Perkenalkan nama saya Ahmad Sofiullah, pengesahan 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adit Suyufi, biasa kalau di latihan dipanggil Mas Sopo, pengesahan 2021. Sopo Jarwo. Jarwonya mana ini? Jadi kita langsung saja ke cerita-cerita. Kembali ke cerita awal bahwa mereka dulu adalah siswa gadungan. Siswa gadungan itu atau PSHT abal-abal. Karena mereka ikut latihan, yang megang waktu itu adalah seorang warga gadungan. Ya, dulu warga gadungan buka latihan dan mereka adalah siswa-siswanya. Sebagian dari siswanya Mas itu ya. Dan alhamdulillah cuma ini yang jadi warga PSHT yang asli. Anggaplah dulu ikut latihan PSHT abal-abal alias kalian jadi siswa gadungan, sekarang sudah jadi warga PSHT yang benar-benar sah. Ya. Sudah berani pakai apa? Lembang hati bersinar. Yang saya pengen tanyakan pertama adalah awal mula kalian kenal sama kita sebut inisialnya atau kita sebut nama pendek, nama samarannya adalah Mas Nisar ya, kita kasih nama samaran Mas Nisar lah. Kalian awal mula kenal sama Mas Nisar sampai ikut latihan ke Mas Nisar itu kapan dan melalui siapa? Yang mau jawab? Monggo. Awal pertama kali ikut latihan PSHT abal-abal itu melalui Mas Howir. Mas Howir itu teman SMP-nya Mas Nizar itu. Awal pertama itu saya pas kelas itu bukanya, kalau di sini di daerah sini itu Mas Nizar bukanya pas saya kelas 4 SD. 4 kelas SD. Iya. 4 kelas SD saya. Sekarang udah kelas 3 SMA. Semuanya ini udah kelas 3 SMA. Jadi awal pertama itu Mas Nizar membuka latihan di sini kelas 4 SD. Dan itu siswanya ada 7 siswa. Tapi gak ada di sini semua. Karena sebelumnya itu yang ikut termasuk kakak-kakak saya. Tuh, kakak kelas saya itu 7 orang siswanya. Terus meranjat ke saya kelas 5, udah mulai tertarik ke sana dan saya udah deket sama Mas Howir itu, yang satu kelas sama Mas Nizar itu. Jadi udah mulai deket sama Mas Howir itu, mulai berkomunikasi dengan Mas Nizar, mulai kenalan gitu. Kan kita pengennya dari SD itu hanya tahu
PSAT. Jadi pengen ikut PSAT. Cuman pengen ikut, gak tahu apa itu PSAT apa, gak tahu. Cuman pengen ikut aja. Jadi kenal sama Mas Nizar itu ternyata itu ngakunya warga Satrate. Lah, pas kelas 5 terus naik kelas 5 itu kelas 4 Mas Nizar buka, kelas 5 itu pertengahan kelas 5 itu ikut latihan, udah mulai ikut latihan itu. Tempat latihannya itu di rumahnya Mas Khawir. Terus itu berjalan selama sampai kelas 1 MTS itu. Sampai kelas 1 MTS itu. 1,5 tahun. Iya, Hampir 2 tahun. hampir 2 tahun. Kenapa? Itu selama 2 tahun sabuknya tetap enggak naik-naik. Gak ada sabuknya, Mas. Lah, kenapa kita kok percaya sama Mas Nizar? Karena yang pertama kita kenalan itu pakai atribut SH Trate itu warna hitam, hati bersinar seperti ini, Mas, sama Mas Tijan kaosnya itu. Sama itu. Jadi kita udah yakin kalau itu Mas Nizar warga SH Trate. Jadi kita ikut. Terus sampai kelas 1 MTS itu kita mikir, lah kok kita gak ada kenaikan atau apa, gak ganti sabuk. Lah itu kita udah mikir bahwa kok gak ada gitu. Jadi selesai kelas 1 itu langsung pindah latihannya. Disuruh pindah karena di sana itu agak sempit. Lah jadi pindahnya ke rumahnya Mas Rowis sama Mas Tijan di sana. Lah pas nyampe di sana itu ada sabuknya, langsung ada dikasih sakral sama sabuk. Tapi sabuknya itu ada warna kuning, warna merah. Itu bahannya seperti punya Krate itu, Mas. Yang keras. Iya, yang keras itu. Kalian dapatnya satu warna atau beda-beda warna nih? Yang angkatan saya itu warna merah. Yang di bawah saya itu warna kuning. Itu, Mas. Terus itu berjalan sampai berjalan. Lah terus Mas Nizar itu punya tunangan di sini. Di daerah sini punya tunangan. Terus dilanjutkan latihan. Pas mau naik ke kelas 2 itu mulai agak bubar itu. Siswanya itu, Mas, pas saya ikut latihan masih kelas 1 MTS itu banyak tuh, Mas. Sekitaran belasan itu yang ikut di sana. Terus naik kelas 2 langsung agak bubar karena Mas Nizar itu punya masalah sama tunangannya. Punya masalah dengan tunangannya sampai latihannya mau dibubarkan. Alasan pertama dia mau berhenti ngelatih dari sini itu alasannya di sini gak dibayar katanya. Dia selalu ngelatih di luar katanya. Terutama itu seringan ke Pamekasan itu yang banyak. Kalau di Pamekasan nyampe katanya dikasih gula, dikasih uang katanya. Kalau di sini gak ada itu. Mulai modus. Nah. Terus itu berhenti udah, Mas. Lepas itu udah berhenti, udah bermusuhan itu. Udah bermusuhan. Sama-sama Iya, siswa-siswa iya. Sampai barang-barang di sini terutama topi, kaos, segala macam itu dipinjam langsung nggak dikembalikan. Baru itu kabur, Mas Nizarnya itu kabur. Lah terus itu berhenti, Mas. Terus kita mondok. Jadi Itu kita cukup dulu di situ ya. Ya. Jadi awal ceritanya dulu berarti kalian pertama kali ikut latihan PSHT abal-abal lah ya, abal-abal alanya Mas Nizar. ya. Itu kalian masih kelas 5 SD, kelas 4. Iya, Kelas 4. kelas 5. Kelas 5. Yang ikut kelas 5 ya. Jadi Mas Nizar buka latihan itu kalian ketika kalian kelas 4 dan kalian resmi ikut latihan PSHT abal-abalnya Mas Nizar itu ketika kalian sudah kelas 5 pertengahan. Di sekitar 5 tahunan sudah berarti ya. Iya, 5 tahunan, 6 tahun yang lalu ternyata Mas Nizar sudah buka latihan. Terus selama latihan 2 tahun berarti kalian tidak ada kenaikan sabuk. Ada. Bahkan yang dikasih sabuk tanpa proses. Iya, tanpa proses. Langsung kasih. Nah, enak ya. Enak PSHT abal-abal ini. Enak banget. Cuma ya itu. Kenapa kita PSHT itu memang kejam sama warga Gadungan, karena
ada hal-hal yang bisa mencoreng nama baik PSHT seperti yang Mas Nizar lakukan itu. Modusnya ujung-ujungnya duit nih, ya kan? Iya. Nah, yang kalian kan yang dia dapat kan ujung-ujungnya duit. Nah, maka dari itu kenapa PSHT kejam. Nah, terus gini, kemarin ceritanya habis itu kan udah berhenti nih, kalian udah mondok. Iya. Terus kenapa bisa ikut latihan lagi? Nah, itu buka lagi di pondok itu pertama kelas 3 MTS itu. Kelas 3 MTS gara-gara pas malam, saya ingat itu Berarti mandeknya 1 tahun 2 tahunan. iya, iya. Saya ingat itu pas malam Selasa itu gini, pas malam Selasa itu iseng-iseng semua. Gak ada kerjaan, gak ada kegiatan gitu Mas. Gak ada kegiatan, jadi semua teman-teman saya itu di pondok kita rembuk lagi Mas. Kenapa? Kalau di sini setiap malam libur kan, liburnya di pondok itu malam Selasa sama malam Jumat. Nah, kita rembuk. Iya, gak ada kegiatan sama sekali. Kita rembuk. Kenapa kalau di sini diadakan kegiatan latihan Pancasilat gitu. Jadi semuanya teman-teman saya itu di pondok, mulai dari adik-adik saya itu setuju semua Mas. Lah terus aku rembu itu sama Mas Rawis dan Mas Wiam, ngechat sama warga Tanodung itu Mas Kasim. Itu nelpon sama Mas Kasim. Terus nelpon beliau itu bilang kalau di sini gak nerima siswa di luar katanya Mas, disuruh cari latihan di sana aja, di daerah sini aja Mas. Lah itu udah apa ya Mas, udah gak mood lagi itu mau latihan. Soalnya cuman di sana yang tahu Mas, yang di Tanodung itu. Iya, yang Mas Kasim itu yang tahu, yang lain gak tahu Mas, cuman di sana. Lah jadi Mas, itu mandeknya itu sekitaran setengah bulan itu musyawarah lagi. Ingat sama Mas Nizar itu. Yang ingat itu aku selesai hadiran sholat maghrib Mas. Lah itu selesai hadiran sholat maghrib malam Jumat itu ingat. Lah kenapa kalau kita rekrut Mas Nizar lagi buat ngelatih kita, kan itu sekarang katanya infonya itu kan sah udah jadi warga PSHT. Nah jadi kita setuju, langsung selesai hadiran Isya itu Mas, selesai kegiatan itu langsung ke sana, saya sama Mas Rawis ke rumahnya Mas Nizar. Nah, pas itu Mas Nizar itu masih belum ada, keluar katanya Mas, keluar ya udah kemalaman Mas, saya nunggu jadi pulang dulu Mas, pulang balik ke malam Selasanya. Nah pas malam Selasa itu kebetulan di sana ada beliau itu Mas Nizar itu ada. Nah jadi bilang Mas kalau di pondok saya itu mau buka latihan baru, mau buka latihan lagi yang kayak dulu. Nah jawabannya Mas Nizar itu emangnya siap sampean mau latihan lagi katanya. Emangnya siap ya namanya juga pengen Mas, ya mau gimana ya, siap, pasti siap lah itu. Nah terus jadi Mas Nizarnya itu datang pas malam Jumat itu, langsung datang buka, gak tanpa minta izin ke pesantren lah, gak minta izin ke pesantren, langsung buka, langsung latihan Mas, langsung latihan. Itu latihan terus itu berjalan Mas, berjalan sekitaran berapa ya Mas, sekitaran iya 1 bulan ya. Kalau latihannya persis sama PSHT. Lah kalau latihannya itu persis sama fisik dulu. Iya itu sama. Iyalah wong dia ada punya perguruan lain. Iya. Itu beranjak ke 1 bulan 2 bulan lah, sekitar itu dah. Itu mulai hampir tesan. Iya ada tesannya juga itu. Itu disuruh kan ditanya lagi Mas, itu ada kecurigaan, mulai ada kecurigaan itu. Iya di situ mulai ada kecurigaan, ini PSHT apa bukan katanya. Kenapa bisa ada kecurigaan? Nah sekalinya Mas Nizar itu Mas gak ada logonya. Lah gak ada logonya. Lambangnya Mas. Lambangnya itu udah. Kalau dari awal baru datang pertama yang di pondok itu ada lambangnya enggak?
Tapi yang nggak bisa nyangka itu mas, karena sakalnya mirip sama PSAT ya mas. yang tali. Heeh, Tapi yang dari awal memang tidak ada lambangnya. Nggak ada. Nggak ada kalau Cuma yang IPSI. buka di cuma IPSI mas. Nah, terus mas itu mulai ada kecurigaan, Mas Rois udah mulai apa ya, udah mulai bergerak, pikirannya udah mulai Aneh-aneh. ya aneh-aneh lah. Jadi kita karena Mas Rois itu termasuk agak pengalaman ke dunia pencak silat, jadi kita ikut Mas Rois lah. Terus mas itu disuruh milih lambang itu mas, disuruh milih lambang. Terus kita mulai curiga lah, masa PSAT kita harus milih kan curiga gitu, Mas. lah, semakin curiga kan PSAT ada pusatnya, pasti ada lambang yang tetap katanya. Nah terus itu wes ada nggak dibahas lagi gitu mas, wes ikut alur aja. Terus disuruh beli lambang mas, lambang IPSI sama bendera merah putih itu mas. Itu 10.000 itu mas. 10.000 sumbangan 10.000-an atau Iya, sumbangan 10.000-an itu. siswanya berapa? Siswanya sekitar 27-an. iya 27-an. Aduh, Itu 10.000 beli 270. beli lambang IPSI sama bendera itu yang ada di sini di lengan. Oh iya. Iya benar. Terus mas kenaikan ke sabu ijo mas, kenaikan ke sabu ijo, kenaikan ke sabu ijo itu. Nah, gimana ceritanya? Ayo. Lah. Nanti saya punya cerita juga itu di Sabuk Ijo. Lah itu kenaikan di sabu ijo gak bilang mas kalau malam Selasa ada kenaikan sabu ijo. Lah pas nyampe malam Selasa itu langsung bilang sekarang selesai di fisik itu sekarang kenaikan, katanya sekarang kenaikan. Lah kita kan gak tahu apa-apa mas, masa gak dikasih, gak persiapan langsung kenaikan gitu. Nah jadi mas ya terpaksa kita kenaikan. Pertama itu selesai di fisik langsung dirayap, disuruh nyemplung ke sungai mas, disuruh mandi, tes mental gitu dulu. Nah, tes mentalnya gimana? Tes mentalnya itu ya agak ya sama itu sama PSAT juga, dipukul, dibentak-bentak, ditendangin sampai jebur ke sungai gitu mas, di roll itu sampai adik-adik saya itu mas, sampai ya di bawah umuran saya itu sampai muntah gini, sampai ada yang pokoknya parah itu mas. Lah selesai itu Dia sendiri mas. sendirian itu, gak ada temannya, gak ada dulur-dulur yang lain itu. Alasannya gini mas, lah gak bawa dulur lain gara-gara takut kasihan sama siswanya. Kalian takut gak siap lah. Iya. Karena Vincent. itu mas. Ya selesai itu mas, selesai kenaikan itu udah mas, udah langsung ditutup pulang. Lah biasanya kan kita udah dewasa gitu mas, udah tahu juga tentang apa ya, tentang pencak silat kan pasti dapat sabuk. Kita tetap aja polos aja, gak ada lambang, cuman lambang IPSI, gak ada sabuknya itu. Lah itu pas selesai kenaikan ke malam Jumatnya itu disuruh sumbangan buat beli sabuk katanya mas. Nah, buat beli sabuk. Sabuknya harga berapa ya mas? 30. Ya 30. Itu ada masih mas. Sisanya itu ada. Sabuk hijau itu ada. Lah, ya itu semuanya itu ada mas. Itu ada masih. Tetap. Berarti habis pertama kalian atesan. Berarti pertama kalian atesan itu tanpa pemberitahuan dan tanpa persiapan. Iya. Cuma di fisik langsung pemberitahuan kalau sekarang atesan. Atesannya adalah tes mental. Iya, Tes mentalnya anggaplah merayap, dimasukkanlah ke sungai. Sungai yang jembatan itu ya. Yang sebelah mana? Yang Sebelah barat. yang belakangnya kelas itu mas. Oh, yang tempatnya tadi itu. Iya. Oh. Di sana kalian diapakan aja tuh di sungai? Ditendang. Ditendang di dalamnya atau dari atas nyemplung ke bawah? atas, ke Oh ya wes, salah. Oh, pengalamannya dia berarti yang dia pakai. Terus kalian udah ada di situ ada tes materi enggak? Ada Mas. Ada. Berarti kalian dapat senam jurus dapat berarti. Senam tok mas. Kalau yang dari bolos ke hijau itu senam tok. Senam tok. Itu ada berapa senam? 8.
Senamnya sama nggak dengan PSAT? Enggak sama. Gerak mas, senamnya itu gerak ke depan mas. Ke depan. Senamnya. Senamnya. Oh, kayak jurus lah. Kalau ya, PSAT kayak ya, ya, jurus. mas. Senamnya. Terus berarti habis kenaikan kalian tidak dapat apa-apa, tidak dapat makan. Enggak mas. Habis itu kalian diminta sumbangan untuk beli sabuk 30. 30.000 per orang dengan siswa berapa? 27. 27 dikali 2. Aku mumet deh kalkulator apa? Hitung-hitungan. 7 14 berarti 340-an. Iya. Iya. Lebihnya uang itu ya. Iya. Lebihnya uang. Karena sabuk kalau beli itu sekitar 10 ribuan satu sabuk. Berarti dia dapat uang masuk pribadi ke dia itu dari pembelian sabuk itu sekitar 270.000. Enak ya. Setiap pelatihan mas, setiap pelatihan itu ada mas. Ada Setiap kas, pelatihan. Ada kas. 2.000. 2.000 Per orang. Iya per Per orang. orang. Itu semua siswa. 2.000 per orang kali 27. Lumayan buat beli bensin. Oh, iya. Sama Gak ada masukan, gak ada apa itu mas. Fasilitas Uang kasnya gak itu ada. Gak ada. ya, iya maksudnya kan itu uang pribadinya Mas Nisar ya Iya, kan. uang pribadinya. Ya lumayan ngelatih itu. Kan dapat uang bensin plus makan itu. Iya. Karena setahu saya waktu yang salah satu orang yang menciduk kan saya kan. Setahu saya juga istrinya ikut. Iya mas. Yang ikut. Kita fokus kepada gimana awal terbongkarnya kalau Mas Nisar itu bukan warga PSHT. Jadi kecurigaan awal karena yang kalian katakan tadi adalah dia pakai seragamnya PSHT tapi tidak ada lambangnya. Pertama. Terus apalagi nih kecurigaan kalian sehingga kalian mengatakan kalau Mas Nisar ini bukan warga PSHT gitu loh. Yuk ngomong siapa? Lah kita kecurigaan itu kenapa itu kok apa ya? Mas Nisar itu bukan warga PSAT yang kita udah yakinkan lah. Pas selesai kenaikan mas, pas selesai kenaikan itu langsung bilang pengesahan itu biayanya uang 600 lah Per orang. per orang. Itu sekitaran selesai kenaikan itu apa 15 hari lagi. lah 15 hari lagi itu mas. Nah terus kita tanya perguruannya itu apa? Perguruannya itu ternyata perguruannya itu Cumandek katanya. Lah kita Cumandek mas. Iya langsung Cumandek. Lah kita kaget mas. Lah masa ada Cumandek di sini di Indonesia? Ya kita karena kita gak tahu apa-apa mas. Ya kita wes ikut aja. Kita mikirkan untuk yang pengesahan yang 600 dapat dari mana gitu. Nah terus pas selesai pulang latihan itu mas kan ada dulu di sini mas teman saya itu bawa HP dari orang luar itu mas. Nah terus Mas Daviv ini langsung cari apakah ada di internet, apakah ada di Indonesia perguruan Cumandek. Lah ternyata kalau Cumandek itu gak ada mas. Yang keluar Cimandek Cimandek, iya. lah itu yang keluar itu Cimandek. Nah, terus itu mulai curiga itu mas, mulai curiga parah itu untuk gak meyakinkan bahwa Mas Nizar itu warga Satrate dan bilangnya perguruannya itu Cumandek. Ternyata yang kita cari di internet itu Cimandek yang ada. Jadi kalian cuma ngekor aja lah ya. Iya. Jadi yang jelas dari awal kalian minta latihan PSHT. Habis kenaikan ternyata Mas Nizar itu merubah nama perguruannya yang dari PSHT menjadi Cumandek. Cuma kalian ngekor aja nih. Iya. Nggak pernah nyanggah lu kan saya minta latihan PSHT nggak pernah nyanggah. Yang itu mas pas dia ngasih senam itu mas. Senam yang mana? Yang sudah selesai tesan itu Tesan. kasih senam lagi mas gitu. Yang buat pengesahan. Terus apa ya yang bikin curiga? Yang kasih senam mas lah yang kita sudah hafal mas. Lah ditanya lagi mas, dia sudah gak hafal itu mas. Oh, berarti ceritanya dia ngarang-ngarang senam atau jurus pas waktu itu juga. Iya. Oh, Jadi kita sudah mulai membantai itu mas. iyalah. Ya, yang pertama kan dia
kesalahan fatalnya Mas Nisar itu adalah merubah nama. Cuma kalian ngekor aja. Ya. Terus kemarin ada cerita juga yang masuk bahwa ada siswa termasuk kalian lah ya, siswa Cumande lah. Cumande itu yang komunikasi dengan teman-teman dari perguruan Cimande. Nah, itu monggo diceritakan. Nah, itu Mas David Ngomong enggak? Ayo ngomong. Ya gini Mas, awalnya tuh saya tuh buka Instagram gitu, DM-an sama anggota Cimande. Pas lama-lama tuh sharing tentang pembukaan. Saya bilang, apakah benar pembukaannya di Cimande ini gini gitu. Saya yang DM itu ke warga Cimande. Itu ngirim video kamu. Iya Mas. Ternyata kata warga Cimande itu, lah kok mirip SH gitu. Pembukanya kok mirip SH. Saya bilang Mas, saya cuma diajarkan kayak gini. Mohon maaf Mas, saya pakai bahasa Madura aja, soalnya saya kurang lancar gitu bahasa Indonesia. Ya wes enggak apa-apa. Ayo. Lah terpanji Mas, warga Jinguca, Warga Cimande. masa pas pembukaan di Cumande ngaji ya. Soalnya kok setahun engkau deh ya, saking bahasa Madura, setahun engkau mun Cumande rek, tade perguruan nah. Sebede deh, mun pembukaan ngaji di Indonesia. Ya engkau deh Mas, lah pikiran udah remeh lah Mas, lah curiga deh. Remeh aja engkau deh Mas. Engkau lah kereta noro, si ambu deh remeh tak nyaman kanak-kanak deh kok Mas, si ambu tak nyaman. Lah terpanji kok Mas, sekitar malam Jumat itu bilang ke Mas Nizar, engkau rek anu Mas, cowok ke Mas Nizar sih, engkau andi cewek warga 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 PSHT. Warga BST. Cowok cak andi cewek warga PSHT. Tila sering-sering pembukaan, mangkan pas pembukaan apa ada. Datang cewek rek anu ngucapkan kok rek mak pada tentang pembukaan dia. Cek dengan pembukaan yang setiap perguruan lain kafe. Mangkan pas nang Jipada. Yang kok ngocak Mas. Yang kok gunoro. Kok tak tahu misalnya jiana. Loh abi-abi je lah Mas lah. Curiga kafe lah kabula kok anak-anak kafe lah lah bude dia. Nak kana rek anu kumpul musyawarah cek anu. Derem ya? Apa teh? Nyaman teh? musyawarah. Maksudnya cek anu roh? Oh, yang Membantah. Membubarkan gitu. Jadi di situ sudah ada inisiatif pengen membubarkan. Iya Mas. Soalnya banyak perguruan luar itu yang komplain kok sama dengan PSHT gitu. Sampai buat akun IG Mas. Sampai buat akun IG Mas. Ya apa yang sih katakan? Terus Jadi gini. Jadi kalian Mas Daviv ya. Iya. Mas Daviv itu komunikasi sama anggota Cimande luar lah. Itu tahu enggak dari mana anggotanya? Kurang kalau gak salah itu dari Sumatera gitu. Sumatera. Iya. Jadi Mas Daviv itu komunikasi sama anggota Cimande Sumatera dan sharing-sharing tentang pembukaan, akhirnya ketahuan lah kalau pembukaannya itu bukan pembukaan Cimande. Iya. Jadi yang dikasih Mas Nisar itu adalah pembukaannya PSHT. Dan akhirnya kalian membuat keputusan atau musyawarah untuk membubarkan latihan ini. Terus alurnya nih yang info ini bisa masuk ke Mas Jamil, Mas Jamil kan? Karena yang gerbek itu saya juga salah satu pelakunya, salah satu yang ikut menggerbek itu taunya memang dari Mas Jamil. Ini siapa yang ngasih tahu ke Mas Jamil? Yang ngasih info untuk Mas Jamil itu Mas Fahrul. Mas Fahrul itu kan sering ke pondok itu Mas. Sering ke pondok. Mas Fahrul itu apa ya? Lihat kalau di sini di pondok saya itu ada latihan. Lah terus Mas Fahrul itu memantau terus. Mantau. Itu karena Mas Fahrul itu juga apa ya, agak pengalaman juga, seneng sama Esa tapi dia agak pernah ikut gitu. Itu seneng sama Esa. Lah itu dikasih
apa ya, dikasih info ke Mas Jamil, ke pelatih saya itu dikasih info kalau di sini di pondok ada latihan, gak tahu latihan apa, gak ada lambangnya tapi sakral hitam ya, juga pakai tali sama mori itu sama duplikat itu persis sama PSAT itu. Nah terus kita ini terus bilang sama Mas Fahrul, ya udah Mas, laporkan aja Mas, biar kita apa ya, biar kita Legal. iya lega itu. Terus Mas Fahrul itu bilang lagi sama Mas Jamil. Lah Mas Jamil itu kata Mas Jamil itu udah saya infokan ke warga Guluk-Guluk, Keranting Guluk-Guluk itu udah diinfokan. Terus lama kelamaan itu Mas terus masih berjalan sekitaran setengah bulan itu Mas. Setengah bulan langsung Mas Fahrul itu langsung ngasih info bahwa ntar lagi sampean latihan dulu, bilang ke teman-teman saya ini, ke dulur-dulur saya ini, sampean latihan dulu, nanti sekitaran setengah jam dari sampean latihan itu pasti ada warga PSAT Guluk-Guluk mau datang ke sini. Nah, itu kebetulan itu Mas, udah apa ya, udah setengah jam itu latihan, itu banyak sepeda dari selatan itu, dari selatan pondok itu udah banyak sepeda. Nah, terus Mas, lah ada apa itu? Ternyata ada Mas Rawis bilang, oh mungkin ini yang mau grebek katanya. Nah terus tetap latihan itu Mas, tetap latihan. Itu saya ingat latihan itu udah istirahat, aku pas tepat sama saya sendiri Mas, itu latihan jurus pancer katanya Mas. Aku udah tahu Mas, udah pernah tahu tentang silat kan, pancer. Ya udah latihan terus, latihan aku istirahat Mas, ganti sama Mas David. Lah terus itu datang langsung Mas, pertama datang itu langsung Mas Jamil itu. Lah Mas Jamil terus sampean juga yang gerbek, Mas Wahid, Mas Ii, Mas Nanang gitu, semua itu udah datang semua. Terus kita salaman Mas, salaman sama beliau itu, sama warga-warga Esa itu salaman. Itu sikapnya Mas Nisar pas kedatangan tamu gimana? Aku lo tidak pernah apa ya, tidak fokus loh ke Mas Nisar. Karena waktu itu jujur aja saya sedikit emosi. Jadi kalau saya emosi memang saya mengalihkan pandangan sama orang yang saya marahi gitu. Itu gimana sikapnya Mas Nisar pas kedatangan kita? Langsung pas kedatangan itu Mas Jamil langsung datang, langsung masuk ke lapangan itu panik langsung, sampai duplikatnya itu dibuka Mas. Iya, dibuka benar. langsung dikasih sama istrinya, pas itu bareng sama istrinya itu Mas. Iya, benar. Langsung dikasih. Nah, langsung Mas Nisar itu bilang, gak usah takut, santai-santai aja. Padahal Langsung dia yang takut. iya, padahal dia yang takut. Kita ngapain takut, kan kita gak tahu apa-apa Mas, cuman orang Padahal awam. kalian memang mengharap itu. Iya, datangnya. berharap itu udah tahu ini. sudah ada Ngapain? nyala kita itu. Lah terus Mas Nizar itu buka duplikat, dikasih sama istrinya. Langsung Mas Nizar itu salaman sama sampean, sama Mas Jamil itu. Langsung bilang ke teman-teman saya, ke dulur-dulur saya, santai aja, ada usah takut, itu apa, itu lettingan saya, pernah jadi lettingan saya gitu katanya Mas. Oh ya udah, kita diem aja Mas, langsung dilanjutkan latihan. Terus diganti Mas David itu mau pembukaan tapi gak dikasih. Tak Mas David itu tetap maksa itu, tetap wih momen boy. Terus tetap mau dibuka, mulai mau pembukaan tetap gak dikasih, jangan ndak usah. Ya udah diam aja, langsung sampean Mas Nizar itu langsung disidang sama sampean. Jadi ya itu. Jadi kisah itu memang sangat menarik. Mas Jamil ngasih info ke saya pertama ada latihan mirip PSHT. Cuma infonya bukan perguruan PSHT. Ya. Makanya kami tidak menciduk Mas Nizar itu. Kalau warga Gadungan kan mesti kita ciduk dan kita wajibkan harus jadi warga PSHT biasanya. Iya, Kan? Kenapa saya lepas waktu itu? Karena info yang masuk ke saya itu adalah ada latihan pencak silat mirip PSHT, seragamnya mirip PSHT, baik dari seragam siswa, sabuknya hijau, dan pelatihnya itu pakai sakralnya PSHT, cuma tidak ada lambangnya dan memakai duplikat atau mori.
Dan info yang masuk juga ternyata yang megang latihan itu adalah lettingannya saya dulu semasa masih siswa. Jadi saya berusaha, dulur-dulur yang ikut waktu itu memang sudah mulai marah, cuma saya berusaha meredam, udah dosa marah karena ini Mas ini tidak ngaku-ngaku PSAT, cuma seragamnya aja yang dipakai. Dan kebetulan setahu saya memang Mas Nizar itu punya seragam atau sakral warga itu sejak Sabu Ijo itu sudah punya sakral warga Ya, tapi dianya. pas latihan pertama kan pakai atribut-atribut sinar kan mas. Iya. Iya itu kan kita cerita awalnya kan tidak tahu, cuma yang masuk info ke saya adalah ada latihan pencak silat bukan PSAT, ya kan, tapi memakai sakral PSAT. Jadi kita ke sana pengen nanya pengen klarifikasi ini latihan apa dan kenapa pakai sakral PSAT gitu loh. Jadi ketika kita datang, Mas Nizar megang latihan, Mas Nizar ya lumayan panik juga, saya perhatikan sedikit karena Mas Nizar ke saya itu, Mas mau pulang, istri keburu-buru pengen pulang padahal istrinya tidur gitu. Nah semasa udah duduk, kalau tidak salah video itu di video cuma nggak pakai mic jadi suaranya ada masuk. Saya tanya, Mas benar sampean sudah lama ndak buka latihan? Udah lumayan Mas. Ini latihan apa? Saya pancing. Kalau dia ngaku PSAT langsung tak hajar sama dulu-dulu yang ikut waktu itu. Saya mau ikut ini saya buka latihan apa? Latihan Cimande. Nah, kebetulan kan sebelum tanya-tanya itu memang sudah ada info itu latihannya Cimande. Jadi saya googling dulu tuh. Ya, saya googling dulu, saya buka Google seragam Cimande seperti apa, tingkatan sabuknya Cimande itu apa. Saya hafalin tuh. Yang paling ingat itu saya sakral atau seragamnya itu kayak seragam karate hitam, terus warna plepetnya merah. Terus sabuknya itu sabuk awal itu bukan hijau, kalau tidak salah kuning. Itu saya sempat hafalin. Saya tanya, Mas kenapa pakai sakral seragamnya PSAT? Sampai tidak boleh. Sakral PSAT itu kita sudah patenkan, tidak sembarangan orang bisa make. Yang bisa make ini cukup warga PSAT saja. Kalau ada perguruan lain yang ngaku-ngaku ini sakral pakemnya, saya bisa kasuskan loh sampean. Meskipun saya mungkin jelas anggaplah saya tidak mungkin melaporkan sampean teman saya, sampean lettingannya saya dulu. Saya masih berbaik sangka atau berbaik hati. Mending seragam ini diganti. Ya wes Mas, saya siap ganti. Tahu ndak seragamnya Cimande? Ndak tahu lah, itu udah mulai mumet saya udah ndak ngerti Mas. Ya wes gini, biar ndak panjang lebar saya kasih info sakralnya seragamnya Cimande kayak karate, pakai tali, ada plepet merahnya. Terus kenapa sabunnya dikasih hijau kamu? Sabunnya Cimande bukan hijau. Nah, dia nyebut nama seseorang, salah satu sesepuh lah, salah satu guru saya dulu yang jadi panutan itu yang bikin saya bingung kok bisa nyebut nama ini gitu. Ya saya manut aja. Udah kalau ada uang ganti. Sabuk Cimande itu bukan hijau. Hijau itu tingkatan sabuk ketiga kalau tidak salah. Kalau di PSAT itu ya hijau, di PSAT hijau tingkatan ketiga. Yang kalau di Cimande itu pertama itu kuning. Suruh ganti ya. Seragamnya seragamnya udah usah ganti. Kasihan siswa sulit cari uang. Ya wes Mas. Terus saya sarankan waktu itu saya tidak ada niat membubarkan. Ya, saya ke sana tidak ada niat membubarkan. Saya sana langsung cari saran gini aja Mas. Sampean laporkan latihannya sampean ke pengurus Cimande yang ada di Sumeneb. Kebetulan saya juga salah satu pengurus IPSI waktu itu. Silakan laporkan perguruannya sampean, latihannya sampean ke pengurus IPSI atau pengurus Cimande yang ada di Sumeneb. Pengurus Cimande itu yang ada di Al-Amin. Sampean kan rumah istrinya daerah-daerah sana, dah sering-sering lewat sana. Sampean masuk dah ke latihan. Kalau dasar hari Jumat pagi mesti banyak latihan di depan itu. Cari yang pakai sabuk hijau. Cimande yang di Alamin itu sakralnya PSAT, sabuknya PN hijau. Cari udah, siswanya mayoritas pakai sabuk pink jambon. Nanti sampean daftarkan nih, sampean biar nggak jadi warga gadungan Cimande, siswanya nggak jadi siswa gadungan gitu.
oh iya mas, nanti saya daftarkan. Cuma ketika Mas Nizar pulang, ternyata kalian tidak mau lagi dipegang Mas Nizar, pengennya ikut latihan PSHT. Ya udah saya paksa aja Mas Jamil buat megang. Dan kebesokannya mas, pas besok Masih datang lagi lah. datang lagi mas. Untuk latihan atau gimana? Nunggu mas Adit. Itu datang itu mas bilang, Kalau di situ Bondo ya kalau di situ Bondo itu udah mulai ricu katanya sama PSHT di sana. Cuman dek situ Bondo sama PSHT di sana mulai ricu katanya. sampean unggah-unggah foto apa gitu Iya, mas? sama Mas Davi itu bilang, sampean pernah unggah foto apa di Kata mas Nizar. iya kata Mas Nizar di IG katanya. Terus itu Mas selesai itu langsung bilang Minta uang minta uang lagi mas. lagi Uang kas gitu mas. kas. Ya udah pokoknya udah apa ya, udah pusing ya, terserah Gak percaya sampean. lagi gitu mas. Udah gak percaya lagi ya terserah mau. sampean. Berarti Enggak. waktu itu dia minta uang kas, kalian kasih enggak? Enggak mas. Enggak gitu gak percaya. Beli rokok aja wis. Kirain masih tertipu lagi kalian. Bilang Udah, mas, bilang nggak ada, terus mas Nizar itu bilang ada, itu mas. Kalau Momot tuh. Manizar momot. Jadi dia jadi warga gadungan atau melatih silat itu bukan dari panggilan hati. Jadi dia melatih latihan itu karena memang bisnis atau karena cuan, katanya Mas Arjun itu gara-gara cuan. Kalau udah ada cuan ya mumet akhirnya kan. Terakhir kita minta apa sih sebenarnya hikmah dari kejadian ini? Ya hikmah dari kejadian ini Mas, ya alhamdulillah saya juga berterima kasih untuk Mas Nizar udah bisa ngelatih teman-teman saya dan dulu saya ini bisa tahu tentang Pencaksilat Mas. Dan saya pesan untuk Mas Fahrul sama Mas Jamil, ya terima kasih untuk Mas Fahrul udah bisa ngasih info ke Mas Jamil, dan Mas Jamil itu udah bisa ngelatih sampai saya disahkan. Ya mungkin jalur untuk jadi warga SA Trate itu untuk memang berat. Mungkin jalurnya saya dan jalannya saya dan dulur-dulur mungkin harus melewati itu semua Mas. Benar. Jadi salah satu hikmahnya kejadian ini adalah gara-gara kalian jadi siswa gadungan, akhirnya kalian benar-benar jadi warga PSHT. Gitu. Kalau ndak melalui Mas Nizar, kemungkinan besar ndak ketemu. Udah ketemu Mas. Karena yang jelas kalian minta latihan ke Mas Kasim ndak bisa. Dan yang setahu kalian warga PSHT cuma Mas Nizar. Nah, ya. Anggaplah jalurnya kalian untuk jadi warga PSHT mau tidak mau harus melalui Mas Nizar. Salah satu petunjuk dari Tuhan. Ya. Iya. Maka bagaimanapun Mas Nizar, dia tetap guru kalian, meskipun secuil ilmu yang dia kasih ke kalian, meskipun ya anggap sedikit banyak dia memanfaatkan kalian dari cuannya, tapi bagaimanapun dia tetap adalah guru kalian. Terus pesan-pesannya, Pesan-pesan untuk dulur-dulur ya, terakhir ini. terakhir. Ya maaf sebelumnya saya sempat tulis barusan, sebelum dimulai saya sempat tulis. Jangan pernah melihat latar belakang seseorang, tapi lihatlah dia yang sekarang seperti kami, yang awalnya kita siswa abal-abal atau siswa gadungan, yang sekarang ini sudah sah jadi warga SA Trate Pusat Madiun. Itu Mas. Dan pesan yang satu kali lagi ini, tidak mudah menjadi bagian dari kami. Jangan pernah sampean memakai atribut SA Trate atau mengakui warga SA Trate, karena resikonya tanggung sampean sendiri. Ini bukan organisasi kecil-kecilan. Oke Mas. Jadi terima kasih waktunya dulur-dulur. Jadi pesan-pesannya adalah intinya jangan pernah mengaku jadi warga, dan bagi siswa silakan lanjut berproses seperti itu. Sekali lagi terima kasih Mas ini nyebutnya satu-satu saya ada hafal. Mas David, Mas Rowis. Nah, kalau ini artisnya ini sekecil apa? Segesit irit. Nah, ini segesit irit ini. Kalau ini banyak fannya ini. Mas Tijani. Ini Mas apa?
Mas Sofiullah. Oh, ini Mas Adit. Jadi sekali lagi terima kasih waktunya dan semoga dari semua kejadian ini bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa bermanfaat untuk penonton dan menjadi kisah menarik, kisah inspirasi lah buat mereka. Sekali lagi terima kasih dan sekali lagi jangan sampai lupa di like, di komen dan di subscribe serta di share sebanyak-banyaknya. Kenapa? Biar Mas Tijani semakin terkenal. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PS1 Jaya.